warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Emilia dari SMP Negeri 1 Labung Tengah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara. Kembali hari ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Cantik, Iya. Ibu Pera Rizkalinda, guru PKN juga dari SMP Negeri 1 Labung Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Pera? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, luar biasa ya, walaupun kita Iya. ini kadang lelah, kita sebagai guru harus tetap semangat. Iya, Ibu. Jadi fresh hati, fresh pikiran, juga fresh perasaan. Iya. Oke, Ibu Pera, di sini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan Ibu Pera. Ini yang bertujuan nanti supaya Ibu Pera itu bisa melakukan pembelajaran itu dengan baik, sesuai dengan tujuan, kemudian bisa berpihak kepada murid. Nah, kenapa harus melakukan praobservasi? Karena supaya Ibu Pera itu nanti siap mempersiapkan diri, kemudian juga percaya diri dalam memberikan pembelajaran kepada anak, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke Ibu Pera, ada beberapa hal yang ingin saya ditanyakan di sini berkenaan dengan percakapan praobservasi ya. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Bu Pera ya. Kita sebagai guru kan kalau mengajar itu kan hal utama itu adalah tujuannya ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa saja nih tujuan pembelajaran akan Ibu capai? Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara di kelas 9 Ibu. Nah, di sini saya mengharapkan agar siswa tersebut dapat mensyukuri perwujudan dinamika Pancasila sebagai dasar negara tersebut adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Oke, jadi intinya lebih ke tujuannya tuh supaya anak itu lebih memahami dinamika Bu ya, Pancasila sebagai dasar negara. Iya. Nah, sudah tujuan disampaikan nih, ada area pengembangan ya, pengembangan Iya. yang akan Bu Pera capai. Apa ini kira-kira area apa saja yang akan dicapai? Area yang akan saya capai pada hari ini adalah penyerapan Pancasila dari masa ke masa, karena Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi saat ini, sebagai ideologi bangsa Indonesia saat ini tidak mudah untuk mendapatkannya. Iya, Jadi benar, melalui benar. tahapan-tahapan Ibu seperti itu. Iya, itu dari segi pengetahuannya Bu Iya. ya. Kalau dari segi sikapnya apa Bu kira-kira yang ingin dicapai Bu anak Bu? Anak dapat menghargai. Oh iya, Menghargai bahwa Pancasila itu didapat atau dicapai dengan susah payah. Ya, jadi mereka harus bisa menghargai bagaimana perjuangan para pahlawan mendapatkan atau menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Iya, lebih ke intinya menghargai ya Bu Iya. ya. Iya, sangat bagus sekali Bu ya. Semoga nanti tercapai. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Kira-kira bagaimana nih rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Misalnya strategi apa yang akan digunakan, metodenya seperti apa, kemudian medianya itu apa nanti kira-kira yang akan Ibu gunakan? Iya, melalui diskusi atau tanya jawab, iya. kemudian metodenya melalui permainan seperti game, permainan origami. interaktif itu Bu ya. Iya. Iya. Kemudian medianya yaitu melalui LCD atau PowerPoint seperti itu. Sudah disiapkan Bu ya. Iya Ibu. Kira-kira kapan ini Bu Pera akan dilakukan pembelajarannya? Pada hari ini di kelas 9C itu pada saat jam ke-8, 9, dan 10 Ibu. Oke, jam Iya. terakhir ya Bu. Iya, Semoga cukup bersemangat ya Bu Iya, ya. Ibu. Tapi dengan yang strategi Bu pakai tadi, saya yakin walaupun jam terakhir Bu ya tidak masalah mau jam kapan aja, jam Iya. pertama, jam kedua atau terakhir, kalau dia bermain anak-anak sendiri. Kenapa? Karena anak kita ini kan masih tingkatan SMP, masih tahapan transisi Bu ya, dari anak SD ke SMP tuh. Jadi kan bawaannya pengen main aja Bu. Iya. Kebetulan kan Ibu Pera ini mengenalkan dinamika Pancasila itu melalui permainan Bu ya, permainan yang interaktif. Oke. Nah, dari sesi dialog ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran hari ini Bu? Saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana cara
strategi atau metode pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas di saat proses belajar mengajar nanti. Sudah terpikirkan ya Bu ya metode Iya. apa yang akan digunakan? Iya, Oh Ibu. iya, bagus lah Bu ya. Sudah itu strateginya Bu ya. Iya, Ibu. Kemudian medianya. Iya. Berarti udah luar biasa Bu Vera nih ya. Insya Guru-guru Allah. benar-benar berkompetensi sesuai dengan bidangnya. Pokoknya apapun yang akan dilaksanakan tuh harus siap ya Bu ya kita Iya, sebagai guru. insya Karena Allah. tugas kita itu kan memberikan pemahaman, pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak bangsa. Iya, iya. Siap, Oke Ibu. Bu, nanti saya akan ke kelas, akan memantau Ibu, Iya. mengamati Ibu bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung ya Bu. Iya, ya. siap, Ibu. Semoga Iya. nanti tidak ada kendala Bu ya. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat belajar kita pada siang hari ini yaitu pendidikan Pancasila. Ya, sebelum Ibu absen ke kalian, saya mau ajak bermain dulu sebentar untuk menambah semangat belajar. Kalau kata Ibu tepuk 1, oke, tepuk 2, yes, tepuk 3, semangat, 3 kali tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Yuk mulai, 1, 2, 3, tepuk 1, oke, tepuk 2, yes, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Iya, sip, anak-anak pintar, absen ya. Atau hadirin semua pada siang hari ini? Siapa yang tidak hadir? Apa izin sakit? Kemudian? Keterangan? Izin. Anissa ya? Anissa sakit ya? 3 orang? Iya. Apa izin sakit keterangannya? Cukup ya? Saya absen. Tentang dinamika bab pertama yaitu dinamika pendidikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuki materi, Ibu mau nanya tuh kepada kalian, apa itu Pancasila? Ada yang tahu? Kalau tahu, silakan tunjuk tangannya. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Silakan. Tunjuk tangannya. Apa Jessica? Iya, Pancasila kata Jessica yaitu dasar negara. Ada yang lain lagi? Apa itu Pancasila? Selain dasar negara, apa itu Pancasila? Pancasila dijadikan sebagai apa? Selain sebagai dasar negara, dijadikan sebagai fondasi negara. Selain itu lagi, coba tunjuk tangannya, jangan seperti ramai-ramai. Apalagi sebagai fondasi, sebagai dasar negara, apalagi itu Pancasila? Falsafah bangsa dan negara. Falsafah bangsa dan negara. Itu pendapat beberapa kawannya bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara, merupakan fondasi bangsa Indonesia, kemudian merupakan falsafah ya bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini akan kita lihat apa sih itu sebenarnya Pancasila. Ya, Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengalami dinamika seiring perubahan zaman dan tantangan yang dihadapinya. Jadi, Pancasila itu sebagai dasar negara kita, sebagai fondasi, acuan, ya, panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau suatu negara tidak ada fondasinya, maka negara tersebut tidak akan berdiri dengan kokoh. Ya, seperti rumah, kita buat rumah harus ada
Pancasila. Ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Kemudian lagi, nah di sini ada yang akan kita bahas ya, dinamika perwujudan Pancasila tersebut tadi melalui tahapan-tahapan ya, melalui proses. Nah ini melalui 5 tahapan penerapan Pancasila dari masa ke masa tersebut mengalami 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 59. Kemudian dari masa kedua yaitu tahun 1959. Cut ini yuk. Jadi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara tersebut ya melalui beberapa tahapan ya. Yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1959. Kemudian yang kedua masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1966. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu masa Orde Baru. Kemudian tahapan yang keempat yaitu masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sekarang maksudnya detik ini. Ya, seperti itu. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu masa awal kemerdekaan ya, yaitu tahun 1945 sampai dengan 1959. Nah, di sini pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1959 itu di berbagai daerah banyak sekali terjadi pemberontakan yang ingin menggantikan ideologi kita Pancasila dengan ideologi-ideologi lainnya, ya. Nah, jadi misalnya di sini ada pemberontakan PKI Partai Komunis Indonesia, ya, terjadinya di Madiun, Jawa Timur, ya, pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Apa sih tujuan dari Partai Komunis Indonesia tadi melakukan pemberontakan? Yaitu ingin menggantikan Pancasila dengan paham komunisme. Iya, ingin menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Ya. Menggantikan ideologi kita Pancasila tersebut dengan paham komunis. Seperti itu. Kemudian pemberontakan PKI berhasil ditumpas oleh pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu pemberontakan DITI atau Darul Tentara Darul Islam Indonesia atau Tentara Islam Indonesia. Nah ini ya dipimpin oleh Kartosuwiryo. Sebenarnya ini terjadi di 2 tempat ya, Nak. Terjadi di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Nah, kalau di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo yaitu pada tanggal 7 Agustus 1949. Ya. Kemudian kalau di Jawa Tengah dipimpin oleh pada tanggal berapa? Iya, 23 Agustus 1949. Nah, jadi pemberontakan dari TNI ini sama seperti PKI, sama seperti pemberontakan PKI mempunyai tujuan, yaitu ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan negara dengan dasar Islam. iya, negara dengan dasar Islam. Ya, kalau PKI tadi ingin menggantikan negara ideologi negara kesatuan Republik Indonesia dengan komunis, sedangkan kalau DITI ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan negara dasar Islam atau syariat ajaran Islam. Kemudian lagi yang ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang lebih dikenal dengan RMS, ya. Nah di sini RMS merupakan gerakan separatis yang dipimpin oleh Dr. Somokil, ya, Dr. Somokil. Tujuannya apa sih pemberontakan yang dilakukan oleh RMS ini? Yaitu ingin membentuk negara sendiri. Iya, ingin membentuk negara sendiri. Ya, ingin membentuk negara sendiri. Terjadi pada tanggal 25 April. Iya, 25 April 1950. Kemudian
pemberontakan berikutnya itu pemberontakan PRRI, ya. Di situ dapat dilihat kepanjangan dari PRRI adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, atau ada nama lainnya Permesta, ya. Atau ada nama lainnya Permesta. Ini ya. Ini dipimpin oleh Saripudin Prawira Negara. Ya, yang memimpin PRRI ini adalah Saripudin Prawira Negara. Terjadinya di Sumatera dan di Sulawesi. Ya, kemudian gerakan ini merupakan bentuk koreksi, ya, bentuk koreksi untuk pemerintah pusat. Ya, bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno pada waktu itu, pada zaman itu 1945 sampai dengan sekian itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kalau sekarang yang memimpin siapa? Presiden sekarang yang memimpin kita siapa? Kuat suaranya? Iya, Bapak Jokowi. Nah, di sini yang terakhir, pemberontakan yang terakhir adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, didirikan oleh Kapten Kril Raymond Wasterling, ya, terjadi pada tanggal 15 Januari 1949. Nah, APRA juga mempunyai tujuan loh, nak, ya. Tujuan ini menggantikan ideologi Pancasila dengan apa? Mana bunyinya? Mempertahankan bentuk negara Pasundan dan di Indonesia. dan mempertahankan adanya tentara sendiri. Iya, betul ya. Betul ya. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah tadi ya. Tujuannya mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia Serikat. Jadi harus dipahami sekali lagi bahwa Pancasila itu yang sudah dijadikan kita sebagai ideologi, dasar negara, panduan, acuan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu melalui tahapan-tahapan atau proses tadi, ya. Ada 4 tahapan tadi, ya. Nah, jadi yang kita bahas tadi adalah masa awal kemerdekaan pada 1945 sampai dengan 1950. Terjadi 5 macam pemberontakan, ya. Yang pertama adalah PKI, yang kedua adalah DITI, yang ketiga RMS, pemberontakan RMS, yang keempat pemberontakan PRRI atau Permesta, yang kelima adalah pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Di sini ada kesimpulan, ditarik suatu kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, ya, mencakup adaptasi nilai-nilai Pancasila, ya, dalam menghadapi tantangan globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi Pancasila, ya. Pancasila berfungsi sebagai panduan, ya, dalam menjaga identitas nasional dan keberagaman implementasi dalam kebijakan dan kehidupan sehari-hari sangat penting. Jelas ya, Pancasila acuan hidup kita, ya. Ada kalau misalnya umat Islam itu kan pedomannya kan Al-Quran, ya, berpedoman kepada Al-Quran. Ya, bangsa Indonesia, ya, acuannya atau pedomannya yaitu kepada Pancasila. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu kasih waktu jika ingin bertanya dari apa yang sudah Ibu jelaskan atau belum paham. Silakan, mana yang belum dipahami. Silakan. Ada? Kalau tidak ada pertanyaan berarti
paham, saya mau bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh ya saya bertanya? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya. Tadi di situ ada namanya mana kayaknya tadi nggak ada yang tanya. Nah di sini kan ada kata-kata PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Permesta. Apa sih kepanjangan dari Permesta? Apa sih? Perjuangan rakyat semesta. Iya, tepuk tangan. Jadi harus paham ya. Nanti asumsi kamu Permesta itu sama kepanjangan karena di sini ada kata-kata atau. Asumsi kamu nanti sama. Oh, Permesta itu pasti Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia bukan, tapi Perjuangan Rakyat Semesta. Jadi harus paham ya. Ibu biarkan kalau ada yang bertanya tadi tapi nggak ada kayaknya. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Boleh ya? Boleh. Tahu Pancasila? Tahu. Tahu Pancasila? Tahu. Iya. Coba Ibu ingin bertanya. Tulisan Pancasila atau bunyi Pancasila yang baik dan yang benar itu seperti apa? Bunyi Pancasila yang baik dan yang benar itu seperti apa? Ada yang tahu silakan tunjuk tangannya, tunjuk jarinya. Bunyi Pancasila yang baik dan benar. Kan Pancasila itu kan dijadikan ideologi atau dasar negara kita. Pasti harus paham tuh bunyi Pancasila. Apa? Bunyi Pancasila yang baik dan benar. Seperti apa? Tunjuk tangannya. Iya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul ya. Nah, itu bunyi Pancasila yang baik dan yang benar. Yang telah dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya kepada Ibu? Silakan kalau belum paham. Gantian kita yang bertanya. Kalau nggak ada, dua kelompok. Kita akan mengadakan permainan tapi di dalamnya ini isi pertanyaan. Ya, pertanyaan ini apa yang jawabannya apa yang sudah Ibu jelaskan. Jadi kalau sudah paham pasti nanti bisa menjawab. Nah, siapa yang bisa menjawab, ya, itu nanti yang dapat nilai. Ya, silakan pilih nanti dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Ya, saya tempel di dinding dulu. Coba lihat semua di depan, di sini ada permainan. Ini kelompok pertama dan kelompok kedua, tapi dibagi menjadi dua kelompok, ya. Nah, kemudian di dalam permainan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu buat. Silakan nanti siapa yang bisa ini langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di papan tulis. Satu siswa itu cukup satu pertanyaan menjawabnya, nggak boleh. Oh, dia tahu nomor 1, dia jawab. Dia tahu nomor 4, dia jawab semua. Nggak boleh. Jadi ini cepet-cepetan modelnya. Jangan nunggu saya dulu nggak. Cepet-cepetan. Siapa yang cepat, siapa yang berani, siapa yang punya kemampuan, langsung maju. Ya, begitu juga dengan kelompok B. Nah, nanti sebelum mau dapat kelompok A atau kelompok B, ini kan nanti dipecah menjadi dua kelompok. Silakan sweep dulu di depan. Nah, yang menang dia yang menentukan apakah dia mau A ataukah dia mau B. Ya, yang kalah menerima hasil yang dipilih oleh yang menang, kelompok yang menang. Ada yang ingin bertanya? Nggak boleh bawa buku. Ya, misalnya gini, nanti itu kan sweep ya, terus dia menang. Saya pilih ini misalnya, saya pilih ini. Terus dia
berbagai daerah. Maju langsung lihat siapa yang bisa jawab. Dari masa ke masa. Tempat sampai Tuliskan silakan. apa yang menjadi tujuan terjadinya pemberontakan di berbagai daerah. Ayo, bangun Papa, lihat pertanyaan di sana. Ayo. Mau dapat nilai nggak? Yang nggak bisa. Kalau kamu tidak tahu pertanyaannya apa, nanti ujang mau hafalan undang-undang, terserah. Pilih aja hafalan undang-undang. Sampai habis tanpa membawa teks hafalan undang-undang. Silakan kamu dulu. Yang B tulisnya di sini ya. Tulis ke sini, sebelah sini. Nanti langsung dikoreksi sekaligus. Lagi. Ibu kalau mau simak kamu pakai jawabannya sendiri. Iya. Oh, saya mau nulis. Iya, jawab pertanyaannya. Maju. Lihat pertanyaannya. Cari jawabannya pas lagi. Minggir. Oh, tajir. Kira. Mana, woi? Cari jawabannya 5. Langsung maju lagi kalau dia tahu. Nomor berapa? Kira cepetan, Nak.
Jangan robek. Kan kamu udah maju. Ya lo yang kalau itu mundur. Dia bisa jawab. Jawab berapa? Apa sih deh? 1900 berapa? 50 sampai 9. Ini dibacakan sampai mana? Tapi ya kalau cari yang peon, astagfirullah. Kalau berapa itu? Raya, naik. Makanya tadi 1900 berapa? Bisa sampai nyari udah jadi sepeda. Itu sasar. Ini di sisi yang ini. Udah. Ayo. Apa sih udah? Kasih maju dah. Mana sih nomor saya? Kamu udah siapa? Iya, nomor 5 tadi nggak terang, pinjam spidolnya. Mas nggak boleh, Tri. Di mana sih? Angkat. Ada tadi nomor 5. Oh, di sini ada. Ini tadi punya gila. Nggak boleh nanti. Udah latihan aja. Bawa ke sebelah sini aja kamunya. Iya. Aku anjir. Aku tadi nomor Aku maju tadi ya dari sini. Iya. Ini spidol ibu. Itu sepeda itu semua. Ini spidol kelas ini. Kayak gini loh ya. Udah. Tutupnya mana, Pak? Spidolnya mana? Merah. Ini. Boleh punya yang punya. Ya. Sudah. Ya, kita akan mulai. Lihat sini ke depan semua. Saya koreksi ya hasil jawabannya. Nah, dan jika jawaban ini benar, silakan yang membuat jawaban ini menulis namanya di depan sini. Ya, paham ya? Nomor 1, kelompok A. Jelaskan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Siapa yang menulis jawaban ini? Iya, Tiara. Menurut Tiara, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jawaban Tiara adalah apa pada ini? Kurang kata-katanya. Seharusnya ada kata-kata? Ada kata? Masa ya. Ada tahun? Enggak. Iya, masa 1945 sampai dengan 1955. Kemudian? Kemudian? Iya, ini benar ya. Cuman kurang kata. Silakan Tiara tulis namanya. Kemudian yang kedua, berilah 2 contoh sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nih jawaban. Siapa yang membuat jawaban ini? Mira. Yang pertama jawaban Mira adalah menghormati teman yang berbeda agama. Ya, berilah 2 contoh sila pertama Pancasila. Ya, jawaban Mira adalah menghormati teman yang berbeda agama. Jelas ya? Kemudian yang kedua, selalu taat beribadah. Iya. Yang ketiga, tidak mengganggu teman yang sedang menjalankan atau mengerjakan ibadah. Ini maksudnya ya, sedang beribadah. Benar ya? Silakan Mira tulis namanya. Ganti. Yang ketiga,
Ya, Jessica. Jessica menjawab. Ya, tujuan ya. PKI melakukan pemberontakan di Jawa Timur yang dipimpin oleh Musa. Itu menggantikan Pancasila dengan para komunisme. Benar ya? Jessica silakan tulis namanya. 4. Sebutkan pemberontakan apa saja yang terjadi pada masa 1945 sampai dengan 1950. Siapa yang jawab nomor 4? Iya. Jawaban kawanmu ya, pemberontakan yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1950 yang pertama adalah PKI, Partai Komunis Indonesia, kemudian pemberontakan DITI, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, kemudian yang ketiga pemberontakan RRS, Republik Maluku Selatan, kemudian pemberontakan PRRI, ya. Ada satu lagi ditulisnya pemberontakan Permesta. Ada yang kurang dari jawaban ini? Ada nggak? Kawannya tulis 5. Ada yang kurang nggak? Apa yang kurang? Iya, pemberontakan APRA. Ya, jadi diingat ya bahwa ada sebenarnya ini nyambung jadi satu. Ini yang kelima, PRRI atau Permesta ya, ada pemberontakan. Nah, siapa yang menulis ini tadi? Silakan tulis namanya di depan. Kemudian yang nomor 5, pemberontakan PRRI terjadi pada tanggal 15 Februari 1958 yang dipimpin oleh Ahmad Hussein. Yang dipimpin oleh siapa tadi? Siapa tadi? Siapa tadi? PRRI ya? Itu namanya? Iya, Soekarno. Saripudin. Itu ada namanya jelas. Saripudin. Nih namanya nih. Saripudin. Nih. Saripudin Prawira Negara. Mau ganti nama orang potong kambing nanti. Ya, Saripudin Prawira Negara. Jadi ini jawabannya salah. Nggak tulis nama di depan ya. Kemudian yang B, yang kelompok B. Saya lihat pertanyaannya ya. Tuliskan apa yang menjadi tujuan terjadinya pemberontakan di berbagai daerah. Tuliskan apa yang menjadi tujuan terjadinya pemberontakan di berbagai daerah. Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau ini jawaban kawanmu menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. Ini tujuan dari apa? Siapa yang jawab? Siapa yang jawab ini? Ayo Pek. Ini tujuan dari apa? Pemberontakan apa ini? Nulis. Jadi dari 5 pemberontakan itu sebenarnya tujuannya satu loh. Apa tujuannya? Menggantikan Pancasila. Apa tujuannya dari 5 macam pemberontakan yang terjadi? Dari pemberontakan PKI, dari pemberontakan DITI, dari pemberontakan RRS, PRRI dan APRA. Mereka ini tujuannya sama loh, sebenarnya. Yaitu ingin menggantikan ideologi Pancasila. Nah itu nanti kalau gue ulangan harus tahu ya. Ingin menggantikan ideologi Pancasila. Betul nggak jawaban kawanmu? Nomor 2.
ya, kalau seorang pelajar kalau pakai celananya seharusnya standar ya. Kamu pakai pensil di sini, no, itu bukan ciri kamu cinta kepada tanah air. Itu meniru luar negeri. Rambutmu yang dibikin jalan putus setik ini. Apa ada orang Indonesia seperti itu rambutnya dibikin jalan setik? Itu gaya-gaya orang luar negeri. Ya, kalau bangsa Indonesia sebenarnya bagusnya kalau sekolah kamu tuh yang perempuan pakai jilbab, yang laki pakai kopiah, ganteng pasti. Ya, nggak perlu harus sekolah ya Islami. Kita negeri juga kalau kamu pakai kopiah pasti ganteng anak lakinya, perempuannya berjilbab. Ya, seperti itu ya. Kemudian selain mencintai selain melestarikan budaya, apa lagi? Mencintai produk-produk dalam negeri. Belinya keripik singkong. Keripik singkong enak kan kalau dimakan? Iya. Jangan belinya apa ya, momoyo. Belinya es balon. Ya? Ya iya kan? Jangan mentang-mentang kalau tahu ini ada momoyo loh. Kita coba yuk. Paham ya? Jadi di sini maksudnya bahwa ya contoh rasa cinta kalian kepada tanah air, yaitu pertama tadi belajar dengan rajin kata Ridho, yang kedua mencintai produk dalam negeri, yang ketiga melestarikan budaya bangsa, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan ketiga, Ridho mana tulis namanya? Pertanyaan ketiga, tuliskan yang menjadi tujuan pemberontakan DITI di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Mana nih nomor 3? Siapa yang menulis ini? Jawaban ini? Iya, mendirikan negara dengan dasar Islam. Benar ya, silakan tulis namanya. 4. Kita ini pertanyaan nomor 4. Pemberontakan apa saja yang terjadi pada masa 1950 sampai dengan 1959? Pemberontakan DITI apa iya? Iya. Yang ditanya 1950 sampai dengan 1959. Dan penjelasan yang ibu berikan tadi di situ itu ada tanggal, bulan, dan tahun. Ibu mau tanya, yang ditanya kan ini 1950 1959. DITI terjadi pada tahun berapa? 1950. Kemudian pemberontakan PRRI atau Perumpetra terjadi pada tahun 58. Ya, ada yang lain? Kalau PKI 48 ya. Kalau DITI yang RRS 49. Ya benar kayak ini ya. Silakan tulis namanya. Nah, nomor 5 Ina ya, Nak. Ina ya, jawab nomor 5. Apa ini? Saya mau lihat nih jawaban Ina. Sebagai seorang siswa, apakah kalian bangga dilahirkan di negara Kesatuan Republik Indonesia? Bangga. Bangga? Bangga punya ideologi Pancasila? Bangga. Bangga punya ideologi Pancasila? Bangga. Jawaban Ina iya. Katanya, saya sangat bangga dilahirkan di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologikan Pancasila. Mengapa? Karena Indonesia memiliki keindahan alam yang luas dan budaya yang beragam. Boleh? Ada jawaban lain? Selain jawaban Nina, dia senang. Bangga itu kan suka gitu lah. Tinggal di Indonesia, dilahirkan di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologikan Pancasila. Selain jawaban Nina itu ada yang punya jawaban lain? Ada yang lain? Sumber daya alam bangsa Indonesia yang sangat luas. Nah, ada berita di sini. Apa lagi?
Apa lagi? Jangan kecil suaranya. Apa lagi? Apa lagi? Kok hilang ya bunyinya? Sumber daya alam yang luas, kemudian memiliki indahan alam yang luas dan budaya yang beragam. Jawaban kawanmu. Ada lagi? Selain itu, kamu bangga tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang cinta damai. Ya, negara Republik Indonesia yang berideologikan Pancasila adalah negara yang cinta dengan perdamaian. Ya, atas apa yang telah kamu terima pada siang hari ini, ya, dengan pelajaran yang telah Ibu berikan, berarti banyak yang sudah paham dan mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.